Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Priyani, NPM 1962201082 dari kelas 6B Akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Persekutuan, Pembentukan, Operasi dan Perubahan Keanggotaan. Yang pertama, persekutuan. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang mudah untuk membentuknya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan keterampilan mereka dalam suatu usaha bersama. Persekutuan menyediakan sarana yang lebih fleksibel untuk memperoleh ekuitas modal dibandingkan dengan perusahaan perseorangan dan memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha yang cepat. Sifat entitas persekutuan. Regulasi hukum persekutuan, undang-undang menjelaskan hak-hak setiap sekutu dan kreditor pada tahap pembuatan operasi dan likuiditas persekutuan dalam Undang-Undang Perdata. Definisi persekutuan. Persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu. Pembentukan persekutuan. Keuntungan dari pembentukan persekutuan ini yaitu mudah dalam membentuknya dan memiliki kesepakatan yang bersifat informal seperti perikatan antara kedua belah pihak yang telah sepakat untuk membentuk persekutuan tersebut sesuai dengan akta perjanjian. Dan akuntansi untuk pembentukan persekutuan, yaitu pada saat pembentukan persekutuan diperlukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Aset yang dikontribusikan harus dinilai pada nilai wajarnya yang membutuhkan jasa teknik penilainya. Setiap sekutu harus setuju atas persentase ekuitas yang akan dimiliki dalam aset neto persekutuan. Mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada sekutu pada setiap akhir periode bersangkutan dengan perjanjian persekutuan. Jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama ada limited partnership, adalah bentuk yang berbeda dari persekutuan dengan kewajiban terbatas. Yang kedua ada limited liability partnership, merupakan persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Yang terakhir ada limited partnership atau LLP variasi berdasarkan tingkat perlindungan kewajiban kepada sekutu. Metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba neto atas dasar kriteria lainnya. Kebanyakan persekutuan publik mendistribusikan laba berdasarkan unit persekutuan. Contohnya, beberapa persekutuan bidang medis dan kesehatan gigi mengalokasikan laba berdasarkan tagihan jasa. Akun sekutu. Yang pertama ada akun modal. Akun modal merupakan investasi awal dari para sekutu. Kontribusi modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Dan yang kedua ada akun prepay atau penarikan. Pada sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Dan yang ketiga ada akun pinjaman. Akun pinjaman merupakan pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan
harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai, seperti adanya surat perjanjian utang, pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembukuan persekutuan. Laporan keuangan persekutuan. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan terjadi karena adanya penambahan sekutu baru. Sekutu baru biasanya merupakan sumber modal tambahan utama atau sebagai tenaga ahli. Dan konsep umum untuk memperhitungkan perubahan keanggotaan dalam persekutuan. KUHP Pers secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari sekutu individu. Contohnya, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan atau penarikan dari sekutu individu. Sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. Contohnya seperti kasus 1. Investasi sekutu baru sama dengan proporsi sekutu baru atas nilai buku persekutuan. Kasus 2. Investasi sekutu baru lebih besar dari proposal sekutu baru atas nilai buku persekutuan. Hal ini karena aset neto persekutuan sebelumnya dinilai terlalu rendah pada pembukuan. Dan kasus 3. Investasi sekutu baru lebih rendah daripada proposal sekutu baru. Sekutu baru membeli kepentingan. Seseorang biasa memperoleh kepentingan persekutuan secara langsung dari satu atau lebih dari sekutu yang ada pada saat ini. Dalam jenis transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan, dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan merupakan reklasifikasi dari total modal persekutuan. Menentukan biaya investasi sekutu baru. Jumlah kontribusi dari sekutu baru telah disediakan dalam beberapa kasus. Akuntan diminta untuk menentukan jumlah investasi uang tunai sekutu baru yang harus diminta untuk berkontribusi. Prinsip dasar dari akuntansi persekutuan ini menyediakan sarana untuk menjawab pertanyaan. Pengunduran diri sekutu dari persekutuan. Ketika seseorang sekutu berhenti atau mengundurkan diri dari persekutuan, maka persekutuan secara tidak langsung dibubarkan. Tetapi sekutu yang lain mungkin masih berkeinginan melanjutkan operasi usaha. Dalam sebagian besar kasus, persekutuan membeli semua kepentingan sekutu yang berhenti sebesar harga pembelian. Harga pembelian adalah jumlah estimasi jika aset persekutuan dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari likuidasi atau nilai yang didasarkan pada penjualan keseluruhan bisnis yang terus berlangsung tanpa sekutu yang berhenti. Baiklah, itu saja yang perlu saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.